Tapi nggak tahu itu berapa salah. Soalnya yang aku temukan adalah nggak tahu. Tapi ini malah enggak dua senyawa, jadinya cuma satu senyawa. Lihat nih, jadinya si ini that the same. Apakah ini aku potong sini sama sini. Yang ini oh mungkin. Kalau ini aku potong sini sama sini. Makanya, makanya. Katalis siapa? Coba sebutkan satu H3O plus. Cak, coba ini analisis dulu, Cak. Apakah benar? Nggak tahu ini aneh. Kenapa aku Apa? kalau ketal kan pakainya itu ROH kan, nggak ada katalisnya. Nah, enggak tanya Raffi aja. Lah, ini aja soal dari Raffi. Nggak apa-apa kah tanya Raffi? Soalnya ini soal 23. Ditanya bae nggak? Tanya Rio. Tanya Rio. Tanya BDW lah. Lah, kenapa gak boleh? Tahu. Ayo, ayo. Hasna coba tanya Raffi. Oh, aku masih Enggak, sopan santun Kak Raffi. Raffi. Coba Kak Hasna tanya Kak Raffi. Sama Kak Raffi. Pasti fast rap lah, masa enggak sih? Kayaknya harus. Coba ini screenshot tanyain ke Kak Raffi. Kok beneran kah di screenshot kan Kak Raffi? Coba kirim real aja. Apakah benar gitu? Kalau menurutmu gimana Rio gitu? Iya. Nggak bisa pakai Rio. Oh, ya ini. Oh. Aca deh, mana Aca? Udah mulai direkam belum? Iya, kan aku pakai ini. Oh iya, ada tadi. Komen. Hari ini kita akan belajar tentang yang tadi, reaksi tadi. Tadi tuh terakhir nyampe
Kita masuk ke ini. Reaksi substitusi asam nukleofilik pada halida asam. Nah, halida asam itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini halida asam tuh paling reaktif. Mana Aurin? Iya, panggil Aurin. Siapa mau manggil? Acak mana? Kio, acak. Intinya kalau halida asam tuh berarti kan ada halida asam tuh bentuknya seperti ini. Ada asin, halida. Nah, ini ada nukleofil nih. Nah, nukleofilnya nanti bakal mereplace the Cl ini. Cl itu siapa halidanya? Caranya bagaimana? Caranya coba kita bikin mekanismenya. Ini Cl. Oh, terus ada nukleofil. Set. Masuk. Terus yang ini nanti. Ini jadi ada NO. Nah, habis itu turun lagi, nyuruh keluar si Cl. Jadi mekanismenya Bu Artania itu pertama adisi nukleofilik, yaitu ketambahan NO masuk. Kedua itu eliminasi living group, itu Cl ini disuruh pergi. Kalau udah jadilah ini tetap jadi karbonil, ini NO dengan Cl yang kelepas. Kenapa ini pulpenku? Nah, dengan Cl yang kelepas. Maaf, ya nggak apa, Cak. Habis menggosok nggak apa, Cak. Yang menggosongkan, menggosok. Nah, Cl kan Oh, agak kan ini nukleofil kan ada H plusnya toh. Nah, H plusnya ini gabung sama Cl jadi HCl begitu guys. Nah, ini jadi mekanismenya itu pertama di nukleofilik, kedua eliminasi, ketiga udah sih. Kalau di Corona, halo, halo. suara. Ya, apa? Apakah kuota aku mau enggak? Apakah kuota aku mau habis ya? Ya, kok gitu. Nah, pokoknya seperti ya. Ini ini asid turunan asam derivatif, turunan asam karboksilat. Nah, ini punya hasil. Nah, ini Y-nya tuh bisa diganti-ganti sama bla 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 bla. Oh, ini reaksinya. Kalau ketemu air berarti kan hidrolisis. Ya benar. Ini RO1 alkoholisis. Yang ini itu aminolisis. Apakah benar? Yang ini ya ini
ini Griegnya. Nah, ini siapa? Reduksi. Ya. Karena dia ini aldehid, jadi alkohol 1, berarti reduksi guys. Ini reaksi secara umum ya. Validasi mengalami hasil nukleofilik di mana X digantikan dengan OH, menghasilkan asam karboksilat OCOOR, nanti jadinya anhidrida asam. Terus OR jadi ester, NH2 jadi amida, kalau R doang jadi keton. Apa nih R doang? Oh, yang Y-nya itu diganti. Yang Y-nya ini diganti sama R, jadinya keton. Reduksi ya sama kan menghasilkan alkohol 1. Kalau pakai Greek jadi alkohol 3. Ini sudah ada di sini ya, guys. Ini ya. Dan dari sini reagen. Ya, itu H2O. Nanti jadinya asam karboksilat. Oh ya, ini konversi. Jadi halida asam ketambahan garam karboksilat itu jadi anhidrida asam. Terus alkohol ini namanya alkohol nanti dalam suasana basah jadinya ester. Aminolisis yang amin ini NH3 itu amonia. Yang ini tengah tuh amina primer, yang satunya amina sekunder. Dilihat dari jumlah R-nya. Apakah Aurin sudah join? Hai guys, hai guys. Halo. Nah, terus jadinya tuh amida. Yang selanjutnya ada reduksi. Reduksi pakai apa? Biasanya AlH4. Dia punya H-, H-. Oke. Jadinya alkohol primer. Kalau Greeknya jadinya alkohol tersier. Begitu. Nah, mekanismenya mirip-mirip sama yang tadi. Anhidrida itu yang seperti ini ya guys. Kayak dia panjang tuh. Karbohidrat, asam karbohidrat, oke. Ester ini R. Amida itu NTOR, dia ada O-nya. Nah, yang ini jadi keton. Itu ya, benar. Alkohol 3. Yang ini alkohol 1. Oke. Yang pertama hidrolisis. Ini kata kuncinya pakai air. Yang lisis apa? Yang lisis itu halida asamnya dibantu oleh air. Hasilnya pokoknya asam karboksilat. Terus mekanismenya substitusi asil nukleofilik sama seperti yang tadi. Ini ada H2O nyerang nyerang ini, kemudian naik, terus Cl-nya lepas. Udah selesai nih, tapi belum netral. Terus ada ketambahan basa. Jadi ada basa yang membantu. Jadi asam karboksilat. Nah, penyerangan ini menggunakan intermediate, eliminasi, deprotonasi. Oh ya, jadi step-stepnya itu penyerangan, eliminasi, deprotonasi. Oke, nah ini konversi. Konversi itu dari ini dengan garam karboksilat menghasilkan anhidrida asam. Ini, nah garamnya itu kalau garam itu kan ini pasti ada yang positif gitu, misal Na gitu. Nah kalau Na-nya nggak ada itu jadinya anion gini. Nah, itu nukleofil dia nyeranglah si O ini ke C gitu. Jadi terus Cl-nya pergi jadi living group. Jadinya seperti ini deh. Set. Begitu. Sumber dari garamnya ini. Misalnya sebelah sini tuh ada natrium dulu, sebelah sini loh sebelum jadi anion gitu. Gitu sih. Aman. Ya. Ya. Gimana?
Boleh, oh, di mana? Di mana? Ini. Berilah nama atau gambaran struktur, tiba-tiba nama. Oke. Kalau kalian maunya seperti itu. Sebenarnya itu tadi yang reaksinya Bu Artaninya mirip-mirip kok, guys. Jadi hafalin yang tadi kayak apa aja, terus mekanismenya sama. Woi, woi. Guys, yang itu kalian udah ngerjain belum? Yang dari Bu Artania sama Bu Leni berarti. Yang mana? Yang ini, yang itu kamu lagi tunjukin. Itu kan ada satu file besar kan? Oh, belum. Ini tahun berapa sih? 2021 kalau nggak salah. 2020 apa? Kalau 2021 belum. Oh, belum. Belum, Okay. belum. So aku bingung itu. Kayak benar-benar aku tadi juga nanya ke temanku pada nggak ada yang ngerti. Ini apa sih? Oh. Mana nih Profesna? Butuh Profesna. Kalian udah dapat filenya belum? Yang satu file yang isinya 4 soal itu, 4 soal esai. Mau dong, mau. Boleh. Bentar ya, aku kirim. Ya, makasih. Keton, ini kan, ini R oke, keton. Terus, habis itu, kalau keton tuh materinya Bu Ritma. Ensiklopedia. On. Dion. What Dion? Ensiklopedia. Oh, Dion. Makasih ya, Aurin. Makasih ya, Aurin. Ya, aman-aman. Oke. Apakah ini jawabannya udah benar? Prof. Has, Hel, Him, Aca, Prof. Aca. Iya. Mau jelasin secara detail. Kalau keton kan barangnya on. Nah, berhubung ada dua nanti berarti bakal ada dion gitu. Nah, contoh pertama dari mana? Kita bisa dari nih 1, 2, 3, 4 atau sebaliknya 1, 2, 3, 4. Nah, kalau gitu ini kan siklik tuh, jadi siklobuta. Siklobuta on, tapi ini onnya 2. Jadi siklobuta 1, 2, dion. Itu Aca. Yang R tuh apa, Prof? R tuh alkilnya. Ini kayak struktur keton gitu loh. Keton kan seperti ini. Ya. Dia tuh kayak mengidentifikasi ini tuh apa dulu gitu loh. Ternyata itu adalah keton. Berarti kalau udah tahu itu keton, berarti belakangnya on gitu loh. Aman? Aman. Oke. Apalagi? Apakah mau ngerjain soal aja? Fiction.
Oke. Terus apa lagi guys? Ini lanjutin yang tadi. Ya konversi tuh pakai garam, jadinya anhidrida asam. Kalau alkoholisis pakai alkohol sebagai nukleofilnya bahasanya ester. Nah, dia ini alkoholnya pakai yang berapa sih? Alkohol primer itu paling bagus karena apa? Kurang sterik sehingga apa makin reaktif. Nah, kalau alkohol tersier itu kayak penuh gitu kan. Jadi dia cenderung stabil dan kurang reaktif gitu. Mekanismenya ini. Ini ada alkohol, yang O-nya ini yang nyerang tuh O-nya. Dia O bawa rombongannya ya. Ini O-nya nyerang sini set gitu. Dengan bantuan basa. Terus ini serombongan di bawah ya. Serombongan ini. Ya seperti biasa Cl-nya keluar set. Terus ini deprotonasi. O-nya ini kan yang positif itu distabilkan dengan adanya basa tadi. Yang si OH ngambil H, yang Na apa Cl teman sama Cl gitu. Jadi yang deprotonasi nih, ini O-nya jadi stabil, jadilah seperti ini. Jadinya adalah ester. Ester rumusnya ini. Wih, kecil kok. Seperti ini O, ini OR. Ini seperti ini kan udah ada. Ini O, di sini R-nya, alkil. Begitu. Aman? Masya Allah. Oke. Amonia, amina primer sama amina sekunder. Habis materi barunya kita bahas soal ya dari kecil-kecil materinya tangan kanan Prof. Oke. Cepat aja ya. Jadi ini reaksinya bisa sama amonia, amina primer, amina sekunder. Kalau amonia itu pokoknya sebelah sini jadi nukleofilnya. Hasilnya apa? Hasilnya jadi amida primer kayak turun satu tingkat gitu loh. Kalau amina primer jadi naik satu tingkat nih. Ini kan amina 1. Jadinya amida 2. Yang ini amina 2. Jadinya amida 3 gitu. Oke. Ketambahan C1. Gitu ya, aman ya. Reaksinya sama kok. Tadi nyerang. Nah, ini reduksi pakai LiAlH4. Oke. Hasilnya alkohol primer. Nah, ini yang jadi nukleofil itu H-. H- itu nanti masuk sini. Naik. Terus keluar. Tapi nanti masih panjang untuk jadi OH. Gitu. Tapi tidak dijelaskan sepertinya. Yang ini. H masuk. Terus ini turun ngeluarin Cl. Nah ini. Habis itu ada hal lagi masuk. Ternyata masuk lagi. Jadinya yang atas jadi min kan. Terus ketemu H plus jadilah alkohol 1. Suaraku nggak macet-macet kan? Enggak. Oh, ya. Lanjut. Hasilnya tuh pakai ya garingnya biasa RMDX. Hasilnya apa? Alkohol 3. Aku harusnya berartinya ini. Reaksi ini melalui mekanisme seperti nukleus seperti pada reaksi reduksi. Oke, yang tadi. Ini CH3C-nya ini di nukleofilnya itu nyerang si ini nah terus naik seperti biasa turun ngeluarin terus habis itu nah ini kan pas di atas. Nah oh ya pas udah ngeluarin itu ketambahan
ini lagi, jadi ada lagi gitu loh. Ini Greek yang pertama, Greek yang kedua, dia masuk lagi seperti biasa. Yang ini ternyata kan penguatan negatif, akhirnya ambil H+. Jadi ini ada dua, metil sama alkohol hidroksi. Aman. Yang ini kayak ada jasa kayak terus habis itu ada anhidrida. Anhidrida itu kalau bereaksi dengan air hasilnya asam karboksilat. Hidrolisis, kalau alkoholisis ester, aminolisis amida, ReAl4. Alkohol sal ini mirip tadi, bahkan kayak sih, tapi tidak dapat untuk membuat halida asam. Karena apa? Anhidrida itu di bawahnya halida asam ke reaktifnya. Ini walaupun memiliki dua karbonil seperti ini, jadi pada turunan karbonilnya penyerangan hanya terjadi pada satu gugus karbonil, sedangkan gugus karbonil kedua bukan pilih-pilih. Oh, itu ini namanya masuk. Pan. Masuk ini, terus ini naik, turun. Ini keluarnya tuh segini gitu loh. Keluarnya tuh sekompleks gitu. Ya, tuh. Ini anhidrida asam. Kalau hidrolisis dia asam karboksilat. Terus kalau alkoholisis di ester. Kalau aminolisis amida, ini reaksi ada 4 doang nggak sih? Ada satu lagi guys ya? Sepertinya ada satu lagi. Satu lagi enggak. Kalau hidrolisis air oke, asam karboksilat. Kalau metodenya produknya sama persis di sini. Ya. Halo. Enggak, oke. Ini yang tadi masuk. Terus dia giling itu segini-gininya. Habis itu apa? BO-nya sedimentkan. Nah, ini ngambil masing di bawah jadi. Titik. Yeay. Apa nih? Oh, kerakatan elektron ya. Kalau kayak anhidrida asam ini dia elektron harus paling positif. Kurang positif karena dorong kerakatan oleh juga khususnya. Kayak lilin lah kah? Kayak maka yang spesifik gimana menurut kalian ini? Prof, soalnya nggak ada Sama kira-kira ada PCCL kalau posisi lebih besar. Enggak UC. Yang representasi itu tuh nilainya lebih positif daripada yang ini ya. Ya, oke. Lanjut alkoholisis pakai alkohol, nyanyi Baik-baiknya apa sih alkohol? Alkohol. Terus, nah ini alkohol masuk sini. Ini musir ini, oke. Terus masih sini lah, ya. Ini positif tadi. Dia narik.
sebenarnya nih. Oh ya, ini masuk ke situ, terus yang atas, udah kan, nah, ini tarik ke yang ini, terus udah jadi aminosis seperti tadi, formulanya amina biasanya ada sama ya, terus sudah sama. Nah, reduksi mirip yang tadi dari anhidra asam, dan reduksi pakai LiALH4, pakai H-nya sebagai nukleofil, nanti jadinya alkohol primer. Ini ada H-nya masuk sini, terus naik sisir ini, terus jadilah H+ doang. Terus ada H+ lagi nih, jadi H+-nya itu berapa ya? Sebelah sini sama sebelah sini, karena LiALH itu kuat, terus dia nyerang lagi di pojokan situ, jadinya ada dua nih, gitu. Terus ini kan tetap ini men, akhirnya ini pas itu ada H+ tuh dari ini apa dia sebagai katalis asam, itu yang membantuin jadi dihasilnya alkohol primer gitu don. Nah udah pada ester ya tambah orang lagi kan reaksinya, tiap orang reaktif terhadap pandangan benih yang kedua yang tadi, bisa asiklik maupun siklik. Lakton ester itu ada hidrolisis seperti tadi, air hasilnya asam karboksat K, hidrolisis K, ini reduksi itu ester jadi aldehido dulu, baru alkohol primer, pakainya LiALH4. Untuk primer tetap alkohol tersier, jadi ini hasilnya sama semua guys. Kalau 5 itu mirip. Itu hidrolisis suasana asam basa, hasilnya sama alkohol. Reaksi umum seperti biasa, ini set naik turun keluar. Oke. Ya itu yang atas. Kalau dalam bahasa seperti ini bisa diperhatikan lagi nanti. Aminolysis seperti tadi hasilnya ada reduksi pakai LiALH4, hasilnya alkohol primer. Ya. Oh, yang ini itu menjadi alkohol primer, nanti ester kan ini berarti yang ini jadi alkohol yang lain. Jadi ada 2 alkohol nanti guys, susun ester. Nah, mekanisme reduksi ester mirip reduksi anhidra asam. Ini ada terang, nanti ketemu ini kan jadi aldehid baru, nanti ada LiALH4 lagi. B-nya tuh enggak sekali doang. Nah, kalau grafnya gimana? Sama RMGX yang nyerang itu R-nya. Hasilnya alkohol tersier dengan 2 bungkus R identik. Oh, ini identik. Wih, kok identik? Oke. Mekanisme enakan keton yang ini hemikatal keton. Wow, apa ini hemikatal? Kliknya. Oke. Serangan awal seperti ini. Masuk lah dia. Naik, turun, keluar. Ya, keluar. Ini MGX. Jadi masuk
Ini keluar jadinya gini doang. Oh, ini hemiketal. Hemiketal tuh kenapa kamu hemiketal? Kok iso hemiketal bukannya ini? Iya, R. OH-nya ini ya sih. Tapi soalnya nggak ada OH ini. Jangan-jangan itu nggak harus OH. Kayak omin sama sesuatu plus gitu. Iya, R. Tapi ininya kan emang R. Yang ini R udah. Ini juga R udah. Ini OR udah. Tapi yang atas ini loh, kenapa dia nggak OH? Mungkin bisa diganti H itu MGX-nya. Dan ini suatu keton, oke. Yang kedua. Oh, ini ada 2 reagennya. Reagennya 2. Masuk, naik lagi, ini MGX-nya diganti H. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Dah. Gitu sih. Untuk nambahin si metil ini. Awalnya metilnya tuh 1 kan, terus metilnya jadi 2. Begitu. Kalau ester format tuh yang CH3. C, ya ini. C-nya 1. Berarti dengan reagen Grignard akan dihasilkan alkohol sekunder dengan 2 plus R identik. Oke. Nah, kalau nih transester rifikasi itu dari ester A tambah alkohol jadi ester B. Jadi kayak ya, masih tetap ester. Pertukaran gugus R pada ester dengan gugus alkil pada satu alkohol dalam asam atau bahan basa. Ini reagennya. Begitu. Nah, asam karboksilat nih. Jadi ester tuh aslinya sebanding, setara, sejajar. Kalau di urutan tadi itu dia sejajar sama ester asam karboksilat ini. Seperti itu sih asid nukleik sulit dilakukan karena ya, enggak ada ya. Karena OH itu poor living group. Jadi OH tuh gugus pergi yang jelek. Nah, makanya perlu kondisi khusus untuk menambah kereaktifan, yaitu dengan cara penambahan katalis asam kuat atau mengubah gugus OH menjadi gugus pergi yang lebih baik. Jadi kalau OH suruh pergi itu jadinya malah OH min, yang mana dia tuh sangat kayak nukleofil yang kuat gitu loh, dia nanti malah balik lagi nyerang awal gitu. Jadi si OH ini gimana caranya diubah jadi reaktif, misalnya dia jadi OH2 yang ininya positif, sehingga ini otomatis kan ya udah pergi aja gitu. Jadi pas pergi dia jadi H2O yang notabene stabil gitu. Begitu. Dengan kondisi yang rekan tepat, oke. Nah, jadi klorida asam. Oh, tidak dapat dikonversi langsung hanya dengan nukleotil Ca karena sifatnya basa lemah daripada gugus pergi. Solusinya apa? Menggunakan reagen tionil klorida ini, SOCl2. Lain dari yang lain ya. Ini si asam karboksilat ini, tapi tidak dijelaskan mekanismenya, tiba-tiba ini ganti gitu. Kamu menyerang kemana ya? Oh kan ada dua gini. S berapa ya? Ya itu. Jadi CL-nya dong yang masuk. Terus naik, terus turun, terus keluar. Wakaran. Ya nanti tidak ditanyakan. Mekanismenya ini oke. Namun asam karboksilat diubah dulu jadi klorosulfit. Klorosulfit. Oh ini. Sehingga gugus OH tergantikan menjadi gugus yang baik. Oke.
klorosulfit lalu bereaksi dengan nukleofil, Cl- mengalami substitusi asil nukleofilik menghasilkan klorida asam. Ini, walah. Jadi dia yang nyerang S-nya, oke. Jadi terus jadilah ini klorosulfit. Bukan deh. Ini yang klorosulfit. Tahap 2-nya ini. Ada klorosulfit dan ada Cl. Cl-nya masuk ke sini. Terus naik, terus nanti keluar. Jadi si SCl ini dipasang dulu ini di sini dipasang. Habis dipasang kan jadi klorosulfit. Habis jadi klorosulfit tuh dia ada Cl lagi masuk kayak terus Cl-nya tuh ngedorong klorosulfit tuh kayak pergi kau terus diganti sama Cl gitu. Klorosulfit cuma jadi pengganti OH doang ternyata. Nah, yang jadi anhidrida asam melalui pemanasan. Ini cuma pemanasan gitu sih. Tidak dapat dibuat dengan cara ini. Kalau asiklik biasanya dibuat dari klorida asam dan anhidrida. Ini siklik ya. Siklik aja. Siklik. Udah gitu doang sih. Ester. Pakai reaksi esterifikasi Fischer. Dari pemanasan asam karboksilat dengan alkohol mengandung sedikit asam kuat menghasilkan ester. Ini ada alkohol, terus pemanasan. Nah, hasilnya ester. Oke. Tadi ester jadi asam karboksilat itu hidrolisis. Ini asam karboksilat jadi ester pakai alkohol sama pemanasan. Oke. Yang berubah di sini. Ini kan karboksilat jadi ester. Oke. Nah, si ininya dari mana? Dari sini. Yang anu tuh ini sampai OO-nya juga. Ini. Ini. Itu kan ya? Ya, benar. Biru soalnya. Oke. Mengapa pakai asam kuat? Karena asam karboksilat tidak cukup reaktif untuk mengalami adisi NO secara langsung, sehingga dengan adanya asam kuat seperti HCl atau H2SO4 dapat meningkatkan reaktivitasnya. Nah, ini jadi amida. Jadi amida sulit walaupun lebih reaktif daripada amida. Masalahnya karena asam karboksilat itu asam organik kuat, sedangkan amida adalah basa. Sehingga akan mengalami reaksi asam basa malah membentuk garam, sehingga substitusi nukleofilik tidak terjadi. Nah, makanya solusinya apa? Solusi 1, pemanasan garam amonium karboksilat pada suhu tinggi. Terus mengakibatkan dehidrasi membentuk amida, namun dengan yield rendah. Ini ada amonia nyerang ambil H. Dia malah bukan masuk, tapi malah ambil H. Oke, setelah ngambil H, jadilah garam kan ya ini. Garam amonium of a carboxylate anion. Ini asam basa reaksi, asam basa dulu. Habis itu pemanasan dan dehidrasi. Ya kan, pemanasan, pengurangan air. Jadi amida. Kenapa tidak dijelaskan secara rinci? Ya, tapi tidak apa-apa, tidak penting. Nah, solusi keduanya pakai reagen DCC. Konversi asam karboksilat menjadi lebih reaktif sehingga dapat bereaksi substitusi asid nukleik. Nah, ini DCC. Ini adalah kan amina primer. Karena R-nya 1. Ini karboksilat. Terus ada DCC nih. DCC-nya ngapain? Si N-nya ini masuk sini ngek. Itu kan ya. Serombongan dan dia mengusir ini naik, ini turun, terus ini ngusir. Tapi OH-nya nggak mau diusir dia. Ini berarti titik-titik panjang gitu. Soalnya harus ngubah OH-nya dulu untuk mau diusir.
Terus ini byproduct-nya. Apa tuh? Tidak tahu. Apakah mau ngasih nama ini? N-vinyl. N-vinyl. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensiklo. Ayo dong bersuara. Ensiklo. Bingung, Prof. Itu apa? Ini aku yang nge-lag atau kalian yang nge-lag? Kayaknya aku ya. Aku nggak tahu namanya ini. Komen. Search Google. Amida. 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 Seperti dokter, Amida tuh melimpah. Paling kurang reaktif. Jadi dia tuh paling innocent gitu. Kayak adik kecil gitu. Adik Dibandingkan kecil. dengan yang lain. Innocent. Dia belum kenal gitu. Kurang reaktif ya. Sedikit reaksi. Kenapa? Karena itu mengandung nitrogen yang memiliki satu pasang elektron bebas. Nah, amida tidak bereaksi dengan asam nitrogen. Jadi satu pasang elektron bebas. Why? Ini karena amida bersifat basa sangat lemah. Struktur resonansi amida. Amida gimana amida? Amida tuh ini CO, ini N, terus ini R. Ini amida. Nah, amida tuh bisa resonansi, guys. Bisa resonansi. Mengapa nitrogen pada amida tidak bersifat basa maupun nukleofilik? Katanya tadi basa sangat lemah. Oh, di tengah ya nggak begitu basa. Jadi dia nggak bisa jadi nukleofilik. Makanya dia nggak reaktif. Gitu tah. Karena ini pastinya ada N2. Ini ada ini kan. Ada PEB. EEW. Jelek banget. Dek. Nah, ini comel. Terus ini bisa kemana tuh? Bisa ke sini, woi kamu ke situ kenapa? Terus jadi kelebihan tangan ini naik. Terus jadinya copy paste resonansi panahnya seperti itu, jangan lupa. Tapi ini jadi N-nya positif. Ini jadi 1 doang, jadi negatif. Terus dia bisa balik lagi. Terus ngapain? Oh. Nah, dengan adanya N yang seperti ini, tadi kan syarat basa Broncos-Lowry itu dia yang bisa donor PEB. Sedangkan kalau kayak gini N bahkan positif loh. Mana yang mau didonor? Orang ke pas resonansi itu kadang bisa hilang gitu. Jadi kayak aku nggak setiap waktu punya PEB, jadi gitu kurang reaktif gitu. Kurang basa dia. Kurang basa dibandingkan dengan nitrogen amina yang seperti ini. Amina. Makanya reaksinya cuma hidrolisis yang jadinya nanti askarboksilat, reduksi jadinya alkohol 1, alkohol primer. Iya kan ya? Nggak tahu. Nanti kita lihat. Harusnya ada N-nya. Hidrolisis Ini aku yang nge-lag apa?
Oh, ini profesor yang nggak ada. Aduh, prof yang nolak. Terus Terus. yang mana? Dulu. Nge-lag. Halo, yang mana? Awal hidrolisis. Oke, hidrolisis amida tuh tetapnya pakai air kan seperti namanya hidrolisis. Nah, tapi itu butuh kondisi lebih ekstrim karena apa? Karena tadi amida tuh nggak kurang reaktif kan. Jadi kak harus disuruh dulu yang keras kayak yang disuruh-suruh terus gitu ekstrim sehingga dia mau bereaksi. Nah, tapi mekanisnya tetap mirip kok. Contohnya seperti ini. Ini H3O plus seperti ini kan. OH2, O-nya plus ini titik 2 gitu. Jadi dia ke ini ke O. Nggak tahu ya, ini coba-coba. Terus apa yang terjadi? Apa yang ku berikan untuk mama? Wah, aneh ini ya. Mama. Emang bisa. Emang bisa diusir. Tapi jadinya H2O lah. Emangnya Amina itu dia gugus pergi yang bagus ya? Make sense. Kita perlu melihat atas dulu. LG. Wah, jauh ya sepertinya. Oh, ini ya. Ya guys, ini hafalin ya. Oh iya, dia buruk ya. NH buruk. Jadi nanti dia ada mekanisme yang panjang dulu untuk mengubah si NH itu jadi lebih reaktif. Misalnya kayak diganti jadi apa gitu, digandengin sama apa. Terus nanti diusir lah banyak-banyak tuh. Hehehe. Mana sih? Oh, ini penamaan. Oke, sudah. Makasih ya, Aurin. Apa dengan tadi? Oke. Terus apa lagi? Kenapa nama? Bukan aku nggak sih? Dalam. Makasih. Udah skip aja. Dia nge-lag, skip aja. Lanjut. Ini mekanisme dalam bahasa. Oh, ini mekanisme tadi yang tanyain. Oh, hanya nyerang sini. Terus kalau udah ini N kok keluar ya? Kamu kok keluar aja lu anomali ya? Iya loh. Tiba-tiba. Atau jangan-jangan gara-gara ada OH ya kak? OH apa H2 nih? Iya, iya aku kalah. Akhirnya dia pergi gitu. Karena musuhnya si OH ini. Kayak kalah lah dia kalau sama OH. Akhirnya dia yang pergi. Terus pas OH nih. Oh ini. Si NH ini balas dendam. Dia nyerang H-nya nih. Ngambil H-nya. Terus jadi O-nya negatif deh. Terus ini NH3. Oke. Sangat sulit dilakukan karena NH2 adalah gugus pergi yang sangat buruk. Oh, kayak iya ini bisa sih, cuman kayak mending enggak sih gitu. Sangat sulit dilakukan. Mekanisme dalam asam seperti ini. Oh, ini yang OH-A ini yang asam tuh H3O plus gimana tuh? Kok iso? Jadi apa yang terjadi? H3O plus kan kayak gini. Ini H2, ini O-nya plus, tek-tek. Ini otomatis gini. Terus ini H-nya plus. Terus O-nya ngambil H. Jadilah OH. Tapi O-nya jadi plus nanti.
Oke. Terus ada H2O yang normal. Terus H2O-nya ini jadi nukleofil ke situ. Oke. Terus ini yang rangkap ke atas, menstabilkan yang atas. Oke, down. Yang ini masuk sini jadinya positif si O ini. Kemudian ini apa? Proton shift ya? Pertama yang mana dulu ya ini? Ada H2O lagi kah? Kamu siapa? H2O ngambil H. Terus kan ada ini jadi negatif, lah si negatif ini masuk ke tangan yang ini. Habis itu apa ya? Kenapa ini jadi negatif? Pas di sini, terus ke sini dulu kah? Habis itu ada N-nya hilang. Oh, ini ke mana kocak? Oh, dia N-nya menstabilkan itu kah? N-nya ini masuk ini. Kan C, kan itu ke C. Nah, C ini bisa ke sini untuk menstabilkan O. Oke. Terus N-nya jadi positif tuh. Nah, ini ada OH dari luar masuk. Ambil H. Terus ini jadi negatif. Dia donor ke bawah. Oke, jadinya apa? Oh, jadinya ini. Sama yang ini keluar. Oh ya, karena ini udah 4 kan ya. Kalau 1, 2, 3, 4. Oh, jadi ini kayak keluar kamu. Oke. Jadi ini N-nya 3 keluar, oke, sama OH3-nya masih. Oh ya, oke. Wah, itu bisa keluar ya. Mekanismenya tuh protonasi. Ini protonasi karbonil oleh asam. Terus yang kedua adisi nukleofilik. Nukleofilnya si OH2 ini. Yang kedua transfer proton. Nah, ini protonnya tuh dipusing-pusingkan supaya gimana caranya si NH3 maaf. Si NH3 itu biar jadi gugus pergi yang baik, karena kalau NH2 tuh buruk kan, jadi kayak gimana caranya ngubah jadi NH3 tapi N-nya plus gitu. Terus eliminasi. Oh gitu ya. Terus reduksi. Oh, hasilnya amina bukan alkohol. Oke, L ya, L4. Amida tambah ini. Terus ketambahan ini lagi. Masuk lagi jadi ada 2 gitu. Dapat disiklik asiklik. Siklik asiklik, contoh disiklik seperti itu. Oke, tata namanya sudah dibahas tadi halida tuh. Kalau asiklik itu il halida, kalau siklik berarti karbonil halida. Kalau siklik yang muter-muter itu ada karbonil karbonilnya. Kalau yang anhidrida asam itu depannya tambahin anhidrida, belakangnya tinggal mengurutkan nama asamnya kayak ini. Anhidrida asetat sebelah sini, benzoat sebelah sini, berarti anhidrida asetat benzoat. Terus kalau monokarboksilat tersubstitusi kayak ini, kloroasetat nih, ada 2, jadi bis tuh kayak gitu ya, bis kloroasetat. Kalau ester ini mirip yang sendiri. Ester tuh pertama namain sebelah sini dulu, yang sebelahnya yang mana sih? Kalau ester kan seperti ini. Nah, ini ada OR. Nah, namain lah yang ini dulu. Habis itu baru esternya. Ini baru sebelah sininya. Jadi etil etanoat. Itu belakangnya OAT.
Kalau amida tuh ada yang ini asam OAT, asam karboksit. Nah ini kan ada karbonya, berarti ini karboksamida. Ini yang siklik kayaknya. Ya. Kalau yang ini asiklik, biasa amida. Kalau yang N tersubstitusi itu N cabang, ini N metil, N cabang, terus sama rantai utama amida. Oke, semoga logikanya masuk pas garap soal, pas ngerjain soal. Sudah. Terima kasih. Latihan Boleh.